Di samping saya ini adalah alpukat saya jenis aligator dan saat ini berusia 10 bulan sampai 11 bulan dari masa tanam. Tapi perkembangannya stagnan dan segini-segini saja. Saya akan mengulas apa penyebab dari pohon alpukat aligator saya ini, kenapa pertumbuhannya bisa stagnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semua dan selamat datang kembali di channel Ladang Hijauku. Channel Ladang Hijauku adalah channel yang mengulas seputar pertanian, khususnya di seputaran dunia perkebunan, yaitu alpukat dan durian. Dan di pagi ini saya akan mereview salah satu jenis atau tanaman alpukat saya jenis aligator yang saat ini sedang berusia 10 bulan atau hampir 11 bulan dari masa tanam. Namun perkembangan dari alpukat aligator saya ini stagnan dan sangat lambat. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi di sebelah kanan supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang terbaru yang saya upload. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana atau apa penyebab dari pohon alpukat aligator saya ini stagnan. Dari beberapa tanaman alpukat yang saya tanam, yaitu ada 100%, di sini ada kurang lebih 10 sampai 15% yang pertumbuhannya stagnan dan dibilang pertumbuhannya sangat lambat. Salah satunya adalah alpukat saya ini yang jenisnya aligator. Saat ini berusia kurang lebih 10 sampai 11 bulan dari masa tanam. Pertumbuhannya stagnan ya. Nah, di sini saya akan mengulas penyebabnya, kenapa pertumbuhan alpukat aligator saya ini stagnan. Padahal saya sudah melakukan perawatan yang maksimal, yaitu dengan pemupukan setiap 1 bulan sampai 1,5 bulan sekali. Saya juga melakukan penyemprotan pupuk daun ataupun insektisida setiap maksimal 1 bulan sekali. Dan saya sudah melakukan penggemburan tanah dan pelebaran busut, tapi pertumbuhannya cukup lambat ya teman-teman. Saya juga melakukan penyiraman teratur ya, dibilang tanaman saya ini sangat tercukupi ke kebutuhan airnya. Bisa teman-teman lihat, ini saya juga habis melakukan penyiraman kemarin ya, kemarin sore, masih basah. Saya akan menjelaskan beberapa faktor mungkin yang menjadi penyebab alpukat saya ini atau salah satu tanaman alpukat saya ini pertumbuhannya lambat. Yang pertama, tentang sistem tanam dengan cara sistem busut ya. Jadi untuk lokasi kebun saya yang sebelah barat atau sebelah sini, ini lokasi tanahnya cukup miring ya teman-teman. Jadi menurut saya, ini sebagai pengalaman saya dan juga mungkin sebagai pelajaran atau informasi untuk teman-teman semua yang menonton video saya dan mengikuti channel saya ya. Untuk sistem busut dengan area tanah lokasi yang miring ini sebenarnya sepertinya ya ini tidak perlu dilakukan sistem busut yang penuh ya. Jadi semua tanaman saya ini saya lakukan penanaman dengan sistem busut. Salah satunya adalah di lokasi yang sebelah sini pada tanaman alpukat aligator saya. Ini juga saya lakukan tanaman dengan sistem busut.
Padahal lokasi tanahnya ini cukup miring ya. Karena tujuan atau manfaat dari sistem busuk sendiri adalah supaya tanaman kita ini tidak tergenang air dan tidak kelebihan banyak air sehingga bisa menimbulkan busuk akar. Namun saya kali di sini saya melakukan penanaman tetap menggunakan sistem busuk. Mungkin walaupun saya di pikiran saya sudah tercukupi airnya, ini padahal masih kurang air kemungkinan yang pertama. Karena di sini walaupun ada air hujan, itu airnya tidak tergenang karena langsung mengalir, langsung habis ya. Jadi faktor yang pertama, kemungkinan saya salah melakukan penanaman. Jadi saya akan melakukan evaluasi dan ya saya akan melakukan perawatan lebih maksimal lagi supaya tanaman saya ini pertumbuhannya normal kembali. Untuk faktor atau penyebab yang kedua, kemungkinan ya ini di lokasi atau area yang sebelah sini ini kan berdekatan dengan lahan jati punya orang tua ya, ini ya yang sebelah sini. Jadi kemungkinan tanaman saya ini kurang mendapatkan sinar matahari ya. Penyebab yang kedua seperti itu, karena di sini dalam bahasa Jawanya ini ayam ya, jadi kurang mendapatkan sinar matahari. Ini sekarang pagi ini jam 8 sampai setengah 9 ya di tempat saya, tapi masih belum terkena sinar matahari juga di sini. Mungkin karena ini terhalang oleh pohon jati ya, berbeda dengan tanaman saya yang lain. Ini sudah sangat panas ya di lokasi yang lain karena mendapatkan sinar matahari yang cukup. Bisa teman-teman lihat ya. Tapi di sini masih adem karena terhalang oleh pohon jati. Jadi belum terkena sinar matahari. Mungkin nanti siang baru terkena sinar matahari ya. Jadi untuk sinar matahari pagi kan sebenarnya sangat bagus. Namun untuk tanaman yang satu ini, alpukat alligator, di lokasi di sini ini kurang mendapatkan sinar matahari. Itu faktor yang kedua. Untuk faktor yang ketiga juga masih di lokasi yang sama. Ini kan di sebelah kebun saya ini ada ladang jati ya. Nah, ini mungkin nutrisi dari air ataupun vitamin yang harusnya bisa terserap maksimal oleh tanaman alpukat saya ini kalah dengan pohon jati yang ada di sekitaran atau sebelah kebun saya, sehingga nutrisi yang terserap di pohon alpukat saya ini kurang maksimal karena kalah dengan akar jati yang teman-teman mungkin tahu ya, akar jati ini sangat panjang dan sangat keras. Jadi nutrisinya kalah dengan pohon jati. Ini ada jadi ada 3 faktor yang ini asumsi saya, menurut saya ya. Jika teman-teman mungkin ada asumsi lain atau ada pendapat lain, mohon silahkan tuliskan di kolom komentar supaya kita bisa berbagi pengalaman ya teman-teman. Ini saya juga masih mengira-ira, dan mungkin kemungkinan pikiran saya penyebabnya ada 3 itu ya teman-teman. Satu, karena sistem tanam busut ini sendiri yang saya tanam. 2, karena kayomen ya bahasa Jawanya, terhalang sinar matahari. Dan ketiga, karena
nutrisi yang terserap ini kalah dengan pohon jati yang ada di sekitaran sini. Berbeda dengan tanaman saya yang lain ya, saya contohkan. Ini ada alpukat jenis aligator juga. Ini pertumbuhannya cukup bagus. Bisa kita lihat ya, ini sekitar 2,5 sampai 3 meter ya, teman-teman. Dan tanaman-tanaman alpukat saya yang lain juga pertumbuhannya sangat bagus dibanding dengan alpukat aligator saya yang tadi saya bahas. Iya. Ini juga sama, usia tanam semua tanaman saya 10 bulan sampai 11 bulan dari masa tanam. Pertumbuhannya sangat bagus. Ya, untuk penanaman atau pekerjaan ini cukup wajar ya, karena dari 100% tanaman saya ada 10-15% yang kurang maksimal, ya itu cukup wajar ya teman-teman. Oke, cukup sekian video dari saya tentang ulasan saya pada tanaman alpukat saya jenis aligator ini yang pertumbuhannya kurang maksimal dan stagnan. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dan menjadikan pengalaman buat teman-teman, dan juga evaluasi dan pengalaman buat saya sendiri. Semoga video saya ini bermanfaat. Jangan lupa tuliskan saran atau kritik di kolom komentar supaya kita bisa berbagi pengalaman ya teman-teman, terutama di seputaran dunia perkebunan alpukat. Jangan lupa klik like dan subscribe supaya channel saya bisa berkembang dan saya bisa terus membagikan video-video ya lain yang bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Salam dari saya, Kuku Nugroho dari Pati, Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.